tapi padahal tidak sesuai dengan prinsipnya, seperti itu saja Bapak sementara yang bisa disampaikan. Rizka sebagai yang berkecimpung di dalam pembimbingan dengan siswa ya, memberikan motivasi. Jadi yang tidak kalah pentingnya mungkin menurut saya motivasi kita dengan siswa. Jadi motivasi kita memberikan motivasi dengan siswa itu yang mungkin juga memang kalau dalam belajar kan nomor 2 itu adalah motivasi. Motivasi terpenting dalam belajar. Kenapa motivasi penting? Karena dari motivasi itulah membuat siswa itu yang mungkin awalnya nggak paham, nggak bisa, dia akan bisa. Kenapa? Karena ada motivasi. Nah, motivasi dari internal kita atau dari eksternal nih, internal mereka itulah yang kita coba gali, kita angkat lah. Mereka bisa termotivasi dan belajar mereka. Yang selama ini mungkin tidak termotivasi. Gitu. Contoh juga untuk anak saya juga, dia tidak termotivasi dalam belajar matematik itu. Yang termotivasinya dan dia belajar main game. Jadi itu yang terjadi. Ya. Nah, tapi ya mungkin karena ada darah matematik, jadi kita bisa aja belajar sedikit aja dia paham gitu. Nah, tapi dia malas. Nah, karena malasnya itu akhirnya mereka jadi motivasi yang terpenting adalah membuat mereka mau belajarnya itu. Jadi motivasi, memberikan motivasi dalam mereka supaya mau belajar itu yang paling penting menurut kita seperti itu. Jadi juga kita kira cukup ya untuk pembelajaran ya. Jadi kita buat suatu refleksi aja apa sih yang kita bicarakan di sini. Yang pertama adalah yang penting kita adalah memberikan pembelajaran ulang. Jadi tak bosan-bosannya si guru kita ini memberikan pembelajaran ulang lah bahasa seperti itu. Karena tanpa mengulang kita melanjutkan materi kita, maka kata kendala materi kita itu. Jadi mau nggak mau yang berkaitan yang seperti persepsi ya. Misalnya contoh di dalam kelas 10 ini kan dia belajar tentang rasional penunjuk. Nah, di situ kan ada konsep persamaannya, ada konsep kalinya, ada konsep tambahnya. Mau tidak mau kita harus mengulang. Jadi itu mungkin solusi yang pertama, kita memberikan pengulangan terhadap siswa dalam pembelajaran. Entah pengulangan saat pembelajaran, bisa juga di luar pembelajaran seperti mungkin. Yang kedua tadi adalah motivasi. Jadi motivasi itu mungkin yang paling penting juga memberikan motivasi supaya mereka termotivasi untuk belajar matematik. Yang jelas mereka tidak termotivasi belajar matematik itu yang ada seperti ini. Ternyata seperti itu. Kalau dia termotivasi belajar matematika, insya Allah pasti bisa. Kenapa? Gak mungkin gak bisa kalau tidak dia belajar. Dia pasti belajar pasti bisa. Nah seperti itu. Yang ketiga mungkin pembuatan RKPD yang secara terbimbing. Jadi kita coba membuat konsep-konsep sedikit ya, membuat kita berkorban membuat sedikit gimana sih ada RKPD dan pembelajaran kita yang secara terbimbing bisa langsung pada saat pembelajaran materi kita itu, bisa juga membiasakan materi terdahulu diberikan tugasnya untuk yang lain atau untuk penilaian. Jadi kita berikan sampai belajar nih di rumah ya seperti ini, nanti kalau sudah silakan sampaikan sama Bapak. Nah kita membiasakan itu walaupun tidak materi pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu. Mungkin yang berikutnya adalah psikologi siswa. Jadi dengan kata-kata kita yang mungkin artinya mungkin itu bisa iya bisa enggak, artinya kita memberikan ini aja nggak bisa gitu, itu kan sering kita ucapkan. Nah mungkin secara psikologi mungkin bisa menumbuhkan motivasi, bisa juga mematikan motivasi mereka. Kenapa? Mereka terjatuh mungkin seperti itu. Jadi kita kurangi lagi seperti itu. Solusi kita menghilangkan atau mengurangi kata-kata yang menganggap mereka tidak mengerti materi-materi yang dulunya. Iya, kita ganti dengan motivasi saja. Yang berikutnya adalah kesabaran dari yang terakhir. Jadi pada saat lulus kesabaran mungkin guru kan melihat ini, oh ini kesabarannya, nah, gitu. Mungkin atau mungkin sehati mungkin ya, sehati. Jadi sabar guru matematik itu ya, guru matematik itu sabar. Ya, sabar menghadapi itu, ya, sabar menghadapi anak-anak kita itu yang beragam itu kemampuannya. Jadi yang juga agak pentingnya apabila kita mengulang suatu materi yang di bawah itu, kita harus juga memperhatikan
siswa-siswa yang punya kemampuan lebih. Nah ini kadang-kadang tidak terlupakan Iya. kita. Nah ini itu paling penting dulu. Jadi kita jangan melupakan siswa yang punya kemampuan lebih. Nah kalau bisa kita tanya aja, nah ya ada nggak yang mau tanyakan tentang yang sudah hal-hal yang kayak selain ini? Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka yang sudah mempunyai kemampuan yang lebih, mereka akan bosan dalam pembelajaran mereka gitu. Jadi oh bapak ini, oh ibu ini memberikan pelajaran itu yang hal-hal itu aja lah. Untuk memang itu benar kita secara umum memang kemampuannya kita harus A. Tapi mereka yang sudah lewat pada POC, maka kita memberikan ruang juga untuk mereka untuk memberikan pelayanan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Boleh tambahkan juga nggak apa-apa. Yang penting ini kita adalah statement akhir kita. Iya. Oke, silakan. Bukan menambahkan, ini ingatan lagi apa Iya. yang pernah diminta oleh Bukia. Masalah pembelajaran berdiferensiasi. Oh, iya. Kan Bukia kan mau kuliah guru yang menerapkan Oke, iya. pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, ada kan di antara ini yang menjadi Siap. relawan untuk jadi tahu. Tapi mungkin menawarkan diri. Menurut Bulan yakin pilihan-pilihan semua telah sebenarnya ya secara tidak karena dari apa yang belum ketahui dan tambahan dari apa yang belum dapatkan dari Ibu aku kemarin terkait pembelajaran berdiferensiasi, bahwa kalau kita matematika nih malah tentunya menurut Ulun kan ada yang namanya berdiferensiasi dalam proses. Ulun yakin Iya, kita sudah iya. melaksanakan walaupun itu tidak tertuang di dalam Iya. modul ajar kita. Tapi kalau misalnya kita menuangkan di dalam modul ajar, berarti kita tambahkan aja pada gambaran umum modul ajar kita bahwa kita berdiferensiasinya melakukan pada diferensi proses. Jadi kita bukan membedakan yang mana siswa yang low, high atau medium, tapi berdasarkan itu karena kita tahu siswa kita, maka proses itu pun secara tidak langsung kita lakukan bahwa kita pasti membimbing siswa yang yang low. Nah itu menurut bagus. Sebenarnya itu berkaitan lagi dengan masalah tadi. Kalau bagi anak yang misalnya dengan hitungan saja tidak bisa, nah itu artinya kan memang kita sudah tahu Iya. oh kapasitas si anak ini dia bisanya sampai di sini. Nah kapasitas si anak ini berbeda. Itu menurut ulun pribadi juga termasuk berdiferensiasi. Artinya kan sudah mengetahui kebutuhan si anak, kemampuan si anak di lingkungan. Hanya saja tidak tertuangkan tadi di modul gitu. Bahkan produknya pun mungkin kita sudah memahami hasilnya dari mereka mengerjakan soal atau apa. Oh anak ini ya memang ya karena keterbatasan itu akhirnya nilai akhirnya segini. Nah di anak yang ini karena memang kemampuannya sudah bisa dengan hitungan dan sebagainya, ya nilainya itu. kalau mapel lain mungkin malah lebih gampang, diferensiasi produk itu lebih terlihat daripada kata matematika. Iya. Kalau matematika produk mungkin hanya LKPD saja, hasilnya dari LKPD, kemudian proses yang paling gampang yang kita diferensiasikan di dalam pembelajaran kita matematika, dan itu betul. Kalau konten kayaknya, nah kalau kita bedakan lagi kan menurut dulu agak lebih Ribet lagi. Tapi kalau bagusnya semuanya. Tapi mau membedakan dulunya Nah itu Artinya kan sekarang proses, ini kan konten, yang dan jalan Iya. sekarang ini kan apa ya, sekarang ini zamannya itu kan apa ya, sebenarnya sudah kita aksi nyata tapi harus ada bukti kita melakukan aksi nyata gitu. itu aja. Iya. Bunyinya kalau 3 tadi ya, berdiferensiasi ada proses, Konten, ada produk. Bunyinya kalau matematika itu idealnya semuanya. Jadi kalau prosesnya sudah bagus, habis itu kontennya benar, habis itu kan produknya pasti sudah mengikuti sebenarnya. Kalau secara logikanya seperti itu. Produk itu kan hasil yang didapat pada siswa itu. Oh ternyata dengan produk ini, dengan konten ini belajar kita, habis itu dengan cara proses ini, prosesnya yang siswa ini kita buat yang ini, penilaiannya pun harus seperti itu. Nah itu produknya akhirnya produk pada siswa yang mempunyai kemampuan di low misalnya, atau di middle misalnya, atau misalnya di high-nya, nah itu produknya ya ini. Nah itu. Jadi bagusnya kalau program kita tidak hanya satu berdiferensiasi, malah ketiga-tiganya untuk matematika bisa dilaksanakan seperti itu.
Ada lagi mungkin terakhir. Ini kan ada untung-untungnya. Silakan untuk minggu depan ya. Cukup ya, cukup lah. Nah, jadi kesimpulan kita adalah mau tidak mau kita harus ya yang terakhir nggak tambahan lagi, mau tidak mau kita sebagai guru ya yang di satu pendidikan SMA dan di Kabupaten Banjarmasin membuat memberikan solusi apa sih solusi yang harus kita yang kita lakukan dan kita berikan supaya nantinya pembelajaran pada kelas kita masing-masing itu bisa mencapai hasil yang maksimal, hasil yang bagus sesuai apa sih harapan daripada pemerintah. Itu mungkin terakhir dari saya. Cukup ya. Kita kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dengan serangkaian apa yang telah disampaikan tadi. Mungkin kita sudah sampai kepada tahap solusi atau kesimpulan juga Bapak ya, sudah kita temukan tadi. Poin pertama ada pengulangan pembelajaran, kedua memberikan motivasi, kemudian KPD terbimbing, dan mungkin bagian dari dukungan psikologis untuk peserta didik juga, di mana kita di situ dituntut untuk sabar. Nah, itu yang kita hasilkan dari Kombel pada hari ini. Semoga kita semua juga dapat mengimplementasikannya. Artinya ke implementasi itu ya. Setelah pasti Iya, kan implementasi. Iya. Iya. Perencanaan. Ya, Ini perencanaan kan Pak? Habis itu kita refleksi. refleksi. Habis Kita itu rencanakan ya. oke, ini menemukan rencana, bisa laksanakan perencananya, baru kita implementasi. Implementasi. Iya. Itu yang pasti jadi tahap pertama kita. Oke, Jangan minggu depan. Oke. Minggu depan pertemuan Berikutnya. Nanti kita lanjutkan dalam perencanaan, kemudian kita dapat mengimplementasikannya juga. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di Kombel berikutnya. Berarti kita masing-masing menyiapkan perencanaan. Betul ini. Untuk mengakhiri kegiatan Kombel pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama. Cepat. Ekonomi sudah, ini belum